Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kabataku, kali bagi tambah kurang. Kali ini saya akan menerangkan tentang belajar persamaan lingkaran dari rumus dasar lebih mudah, lebih dapat dipahami. Oke. Jadi saya akan menerangkan tentang geometri analitik datar, tentang bahasan lingkaran. Lingkaran adalah kedudukan titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik tertentu atau titik pusat. Oke. Langsung saja kita bahas tentang persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, saya buat ilustrasi gambarnya dulu. Ini seperti ini. Jadi ada sumbu X, kemudian nanti ada sumbu Y. Ya, sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ada titik pangkalnya yaitu 0. Kemudian saya buat garis lingkaran. Garis lingkarannya ini akan ketemu di titik P yaitu X, Y dari titik pusat. Nah, maka nanti ada jaraknya yang saya kasih garis hijau ini. Ini jarak antara titik pusat ke P yaitu yang mendatar yaitu X, sedangkan yang tegak lurus yaitu Y. Oke. Selanjutnya ada garis yang kuning adalah R, yaitu jari-jari. Dan rumus buat persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, rumus ini ternyata diambil dari rumus teorema Pythagoras, ya. Kalau kita lihat dari persamaan lingkaran tersebut ada garis-garis yang saya buat, ada garis kuning, garis hijau yang putus-putus. Nah, ini garis hijau, ada yang mendatar dan tegak lurus. Ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, dan garis yang mendatar adalah X, garis yang tegak lurus ada YY, sedangkan R adalah sisi miring. Menurut teorema Pythagoras, bahwa kalau sisi miring itu adalah penjumlahan dari kuadrat masing-masing sisi yang lainnya, yaitu sisi mendatar yaitu X, ya, X, ini X, dan sisi yang tegak lurus yaitu Y. Jadi akan mendapat rumus adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, itu adalah asal muasal dari sebuah rumus persamaan lingkaran. Jadi datang dasarnya itu dari teorema Pythagoras. Oke, seperti itu. Oke, setelah mendapat rumus dari persamaan lingkaran tersebut, dapat kita coba contoh soalnya. Misalkan ini, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 3. Jadi kalau pusatnya 0,0 seperti gambar yang tadi, maka dia akan punya rumus yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini berarti yang berubah hanya kita masukkan adalah R-nya saja atau jari-jarinya. Jari-jarinya kan 3. Jadi sehingga untuk persamaan dari soal tersebut adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R-nya kita ganti 3 kuadrat. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Oke, nah itu hasilnya. Nah, sekarang saya coba lagi persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Jadi tadi pusatnya 0,0 berarti di titik pangkalnya, titik pangkal dari koordinat 0,0. Kalau sekarang di pusatnya A, B. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, ini titik pusatnya O, saya buat yaitu nanti A, B ini titik pusatnya 0,0 0 atau A, B ini di titik O gitu ya. Kemudian nanti ini ada titik P, tetap kita sebut dengan XY. Nah, maka nanti ada garis antara A ke X, ya, antara titik pusat ke titik P, itu yang mendatar adalah
X dikurang A. Jadi dari X ini dikurangin A, jadinya X dikurang A. Oke, seperti itu. Nah, sisi tegaknya pun sama, dari Y ya, dari Y di sini nih, kemudian kita kurangkan B itu kan dari titik ya, jadi Y dikurang B. Nah, ini Y, di sini B, jadi Y dikurang B, ini adalah garis yang sini nih. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ada garis yang kuning adalah R karena jari-jarinya. Nah, dapat rumus persamaan lingkaran dengan pusat AB adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, asal muasalnya sama juga, yaitu dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras dari segitiga siku-siku ini saya buat seperti ini, ilustrasi yang sifar besar. Nah, ini adalah X min A, sedangkan sisi tegaknya adalah Y min B, dan jari-jari adalah sisi miringnya sebagai sisi miring, sehingga didapat rumus adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena Pythagoras itu sisi mendatar kalau dikuadratkan, X min A dikuadratkan, Y min B dikuadratkan, hasilnya adalah sama dengan R kuadrat. Itu adalah teorema Pythagoras. Oke. Selanjutnya kita lanjut dengan kepenjabaran rumus. Dari rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka penjabarannya adalah X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Nah, ini asalnya dari X min A. X min A dikuadratin, maka hasilnya jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk Y min B, kalau dijabarkan, Y min B dijabarkan, maka hasilnya jadinya adalah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Nah, sama dengan R kuadrat. Nah, ini sudah jadi penjabarannya, tinggal disusun. Ini ada X kuadrat, kemudian kita susun Y nya di depan, Y kuadrat, selanjutnya ada min 2AX, terus ada min 2BY, selanjutnya ada A kuadrat, ditambah lagi B kuadrat, dan kita kurang R kuadrat. Ini karena pindah posisi dari ruas kanan ke ruas kiri. Nah, sisanya tinggal sama dengan 6. Oke, ini selanjutnya kita beri min 2A ini kita sebut dengan A, min 2B kita sebut dengan B, dan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat kita sebut dengan C. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus umum, bentuk umum dari sebuah persamaan lingkaran. Lanjut, kita mencari jari-jari, menentukan jari-jari. Jadi dari rumus X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0, atau disebut tadi ya, sama terus. Nah, sehingga min 2A itu kan sama dengan A ya, jadi A nya adalah min 1/2 A, sedangkan min 2B sama dengan B. Nah, B kecilnya sama dengan min setengah B besar, sehingga C bisa kita tulis dari rumusnya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Oke, A nya kita ubah jadi min setengah A besar. Nah, A kecilnya ya kita ubah jadi min setengah A besar, kuadratin, terus B nya kita ubah jadi min setengah
B kuadrat, dan ini ada R kuadrat. Sehingga kita dapat min setengah A kalau dikuadratkan jadinya adalah 1/4 A kuadrat, dan min setengah B kita kuadratkan jadi 1/4 B kuadrat dikurang R kuadrat, itu sama dengan C. Lanjut, C nya sama dengan 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min R kuadrat. R kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat dikurang C. Jadi ini pindah posisi ya. Yang R kuadratnya ke sini jadi positif ke ruas kiri, sedangkan C nya ke ruas kanan, dari kiri ke kanan jadi min C. Nah, itu seperti itu. Sehingga kita dapat R nya adalah akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Oke. Jadi itu untuk menemukan bentuk umum persamaan lingkaran dengan jari-jari adalah 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Oke. Kita lanjut, tapi sebelumnya yang belum subscribe channel kami yaitu KCFit, silakan subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya dan serta share berbagi video ini. Oke. Selanjutnya bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, pusat lingkarannya tadi kita bisa dapat yaitu min 1/2a ya, itu harusnya ya. Aduh, sini salah, ini min 1/2b. Nah, itu jadinya di sini min setengah a min setengah B, itu pusat lingkarannya. Jari-jarinya adalah 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Oke. Kita lanjut contoh soal. Contoh soal persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat min 2,1 dan jari-jari 4. Nah, rumusnya kita tulis x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini x min A kuadrat berarti x plus 2 kuadrat ya, dari ini sebagai x, ini sebagai A, ini sebagai B ya. Nah, ini jadi kalau min dikurang min 2 jadinya plus 2. Oke, lanjut. Nah, ini y min 1 dari sini ya. B nya adalah 1, jadi y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R nya adalah jari-jarinya 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dijabarkan jadinya adalah x kuadrat plus 4x plus 4. Y min 1 nya adalah y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan 16. Nah, kalau diselesaikan lagi jadi seperti ini. Ini jadi seperti ini, tinggal pindah-pindahkan posisi. 4 itu ada 1 ditambah 1, sedangkan 16 nya pindah posisi dari ruas kanan ke ruas kiri, jadi min 16 sama dengan 0. Jadi hasilnya x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 2y min 11. 4 tambah 1 4 tambah 1 5 dikurang 16 adalah min 11. Oke, sama dengan 0. Lanjut ke contoh soal lainnya. Contoh soal persamaan lingkaran, tentukan jari-jari lingkaran kalau bentuknya seperti ini. X kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus ky min 12 sama dengan 0. Berarti k nya belum ada. Nah, dan melalui titik min 2,8. Nah, dari sini pembahasannya adalah kita temukan nilai k-nya terlebih dahulu. Untuk mencari jari-jari kita temukan nilai k-nya terlebih dahulu. Caranya adalah memasukkan nilai min 2,8, min 2 sebagai x dan 8 sebagai y ya, jadi kalau dimasukkan seperti ini min 2 dikuadratkan, ini 8 dikuadratkan, ini 4 dikali min 2
Yang ini K kali 8 dan dikurang 12 sama dengan 0. Nah, min 2 dikuadratkan 4, 8 dikuadratkan 64, 4 dikali min 2 adalah min 8, K kali 8 adalah 8K, min 12 sama dengan 0. Nah, sehingga dapat 8K ditambah, ini saya susun ya, jadi saya ubah posisinya 8K di depan. Nah, ini jadinya 8K ditambah 4 tambah 64, 68 dikurang 8, 60 dikurang 12 adalah 48 sama dengan 0. Maka 8K sama dengan negatif 48, K-nya adalah min 48 dibagi 8 adalah min 6. Oke. Sehingga X sama X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Jadi ini min 6 pindah posisi ke sini karena K-nya sudah dapat min 6 ya. Terus seperti itu. Nah, itu oke. Selanjutnya jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X itu kalau di bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi nanti A nya adalah 4, A besarnya 4, B besarnya adalah min 6, dan C nya adalah min 12. Gunanya nanti untuk mencari jari-jari. Oke, kita lanjut. Oke, ini yang tadi. Ini bentuk umumnya, saya ulang kembali. Nah, sehingga untuk mencari jari-jari R itu adalah akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Jadi kalau kita masukkan nilainya adalah 1/4 kali 4 kuadrat, A nya 4 kan, B nya adalah min 6 dikuadratin, dan C nya adalah min 12. Jadi kalau min 12 ketemu min jadi plus 12. Jadi hasilnya adalah 1/4 kali 16 itu adalah 4, 1/4 kali 36 adalah 9 ditambah 12, jadi hasil R nya adalah akar 25. 4 tambah 9 13 tambah 12 25. R nya berarti sama dengan 5. Oke, seperti itu ya, itu jawabannya. Oke, lanjut ke contoh soal keduanya. Ini bentuk aplikasi contoh soal persamaan lingkaran. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 3,5 dan menyinggung sumbu X. Oke, pembahasannya, ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi dia ada sumbu X dan Y nya, kemudian pusatnya 3,5. Jadi ini pusatnya menyinggung sumbu X. Nah, bagaimana untuk mendapatkan persamaan lingkarannya? Oke, maka untuk R-nya, karena dia menyinggung sumbu Y, maka R-nya itu kita dapat adalah nilai mutlak dari Y. Jadi karena ini jari-jari itu adalah panjang yang tidak bisa negatif, maka kita ambil nilai mutlak dari Y-nya. Nilai mutlak dari Y-nya adalah negatif 5. Negatif 5 berarti nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Jadi R nya adalah 5. Nah, oke, kita lanjut ke persamaan lingkarannya, bahwa punya rumus bentuk umumnya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan karena A nya adalah 3 ya, A nya 3 ini, jadi min 3 kuadrat, kemudian B nya adalah min 5, jadi hasilnya min 5, jadi B nya adalah min ketemu min jadi plus 5 kuadrat sama dengan R nya adalah 5 yang kita dapat tadi nih, nilai mutlak dari nilai Y yaitu 5 kuadrat. Oke, jadi kalau dijabarkan jadinya X kuadrat min 6X plus 9 itu jabaran dari X min 3 dikuadratkan, hasilnya ini. Kemudian Y plus 5 yaitu dikuadratin jadi Y kuadrat plus 10Y plus 25 ya, ini hasil jabaran dari Y plus 5 dikuadratin
sama dengan 25. 5 dikuadratin 5 kuadrat jadinya 25. Oke, lanjut. Nah, posisinya kita ubah. Y kuadrat ini min 6x, kemudian itu plus 10y, ini plus 9 plus 25 sama dengan ini, karena pindah posisi dikurang 25 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 10y plus 9 sama dengan 0. Oke, itulah hasil dari persamaan lingkaran yang melalui pusat 3,5 dan menyinggung sumbu x. Lanjut. Nomor ketiga adalah tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari soal berikut ini. Min 3x kuadrat min 3y kuadrat plus 12x min 30y plus 6 sama dengan 0. Nah, soal ini belum bentuk persamaan lingkaran ya. Jadi kalau kita bentuk persamaan lingkarannya, karena ini masih ada min 3 untuk x kuadrat dan y kuadratnya, maka kita bagi dengan min 3. Maka hasilnya jadi x kuadrat plus y kuadrat 12 bagi min 3 min 4, min 30 bagi min 3 plus 10, 6 dibagi min 3 adalah min 2. Oke, lanjut. Ini jadinya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, jadi nilai a nya adalah negatif 4, b nya adalah 10, sedangkan c nya adalah min 2. Nah, untuk mendapatkan pusat lingkaran adalah rumusnya min setengah a, rumus dasarnya min setengah b. Maka hasilnya adalah min setengah kali min 4, karena a nya min 4, a-nya min 4. Kemudian buat yang b-nya, b kecilnya adalah 10, lebih besarnya jadi min setengah kali 10. Jadi pusatnya adalah, kita dapat min setengah kali min 4 adalah 2, sedangkan min setengah kali 10 adalah min 5. Jadi pusatnya adalah 2, min 5. Oke, itu jawabannya buat pusatnya. Selanjutnya kita lanjut ke mencari tadi pusatnya 2, min 5 ya. Kita lanjut mencari jari-jari. Rumus dasarnya tadi adalah akar dari 1/4 a kuadrat plus 1/4 b kuadrat min c. Nah, maka kita masukkan saja akar dari 1/4 kali min 4 kuadrat ya, min 4 kuadrat itu tadi, karena ini dibagi dalam soalnya, ini dalam soal dibagi 3 ya, jadi min 3 dibagi min 3 jadinya adalah min 4. Nah, sedangkan yang b nya adalah ini dibagi min 3 adalah 10, jadi 10 kuadrat seperti itu. C nya 6 dibagi min 3 tadi hasilnya adalah min 2. Jadi bentuknya seperti ini, 1/4 kali 16 adalah 4, 1/4 kali 10 kuadrat 100 bagi 4 25 ditambah 2. Nah, jadi dapatnya adalah 31 atau diakarin, jadi akar 31. Oke, itu jawaban dari jari-jarinya. Jadi dari persamaan tersebut didapatlah pusatnya 2,5 dan jari-jarinya adalah akar 31. Oke, lanjut soal keempat. Soal keempat adalah tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 3,1 dan menyinggung garis 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya kita cari nilai D. Nilai D adalah jarak jari-jarinya ya. Jari-jarinya kita ambil dari garis yang menyinggungnya, karena dia menyinggung. Jadi nilai mutlak dari ax min by plus c per akar dari a kuadrat plus b kuadrat. Nah, ini rumus dari jari-jari atau D nya, jarak. Nah, ax min by plus c diambil dari garis singgungnya ya.
ini 3x min 4y plus 5, kita masukkan. Nah, sehingga A nya sama dengan 3, B nya 4, C nya adalah 5. Nah, kalau kita masukkan nilainya adalah 3x min 4y plus 5 per A nya itu 3 kuadrat, B nya adalah 4 kuadrat. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai x dan y nya. Jadi ini nilai x nya 3, dan ini nilai y nya adalah 1. Jadi kalau kita masukkan jadinya 3 kali 3 ya, ini x nya 3, ini y nya adalah 1 ya. Kita masukkan. Selanjutnya kita bagi dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini jangan sampai terbalik ya. Untuk nilai A dan B nya jangan dimasukkan yang ini, tapi yang ini ya, A dan B nya. Oke. Selanjutnya yang atas 9 ditambah 9 dikurang 4 ditambah 5 itu hasilnya 10, dan yang di bawah adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti 9 tambah 16 25, akar 25 adalah 5. Jadi nilai D nya adalah 2. Nah, itu seperti itu. D sama aja jari-jari dari sebuah lingkaran. Jadi buat persamaan lingkarannya adalah tadi sudah dapat R nya adalah 2, maka rumus dasar dari persamaan lingkaran adalah yang melalui A, B adalah x min A kuadrat plus Y kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau dimasukkan x min 3 karena A nya 3, Y min 1, 3 nya itu bukan dari sini ya, A nya tapi dari sini maksudnya ya. 31 ini A dan B nya, ini pusatnya, bukan dari yang ini tadi mencari jari-jari ya. Nah, kalau yang di sini A yang di sini diambilnya dari ini 31. Oke. Kemudian jari-jari baru 2 kuadrat. Sehingga hasilnya kalau dijabarkan x min 3 kita jabarkan jadi x kuadrat min 6x plus 9, y min 1 kuadrat kita jabarkan jadi y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan 4. Oke, kita lanjut, tinggal kita posisinya tinggal kita ubah. Nah, itu seperti itu. Ini 6x min 2y. Nah, ini 9. Ini satunya. Posisi 4-nya kita ubah ke sebelah kiri, ruas kiri jadi negatif 4 sama dengan 0. Nah, hasilnya jadi y kuadrat min 6x min 2y. Nah, 9 ditambah 1 dikurang 4 hasilnya adalah 6. 9 tambah 1 10, 10 kurang 4 adalah 6 sama dengan 0. Nah, itu seperti itu jawabannya. Oke. Contoh soal persamaan lingkaran aplikasi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini seperti ini ya contoh soalnya. Ini hanya saya buat soalnya, ini soal 1 jangkauan gempa bumi. Ini contohnya, suatu epicentrum titik pusat dari suatu gempa terletak pada koordinat peta 3,7 dan gempa tersebut memiliki radius 36. Artinya ini sebagai titik pusat dan ini sebagai jari. Tuliskan persamaan yang memodalkan jangkauan maksimum dari gempa tersebut. Gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah seorang memiliki lokasi di 33,25 merasakan gempa tersebut. Nah, terus ada juga contoh soal kedua adalah deteksi radar. Suatu kapal pesiar ditempatkan pada koordinat 5,12 memiliki radar dengan jangkauan 45 km ke segala arah. Jadi ini sebagai jari-jari ini sebagai titik pusatnya 5,12 dan ini sebagai jari-jari 45. Nah, dimodelkan, tulis persamaan, dan nanti terdeteksi radar kapal lain di 50-25 apakah terdeteksi seperti itu ya. Nah, untuk soal ini saya bahas di web saya di www.kk3channel.info. Oke. Kalian bisa lihat pembahasannya di web tersebut. Oke. Ya, terima kasih telah menonton video geometri analitik datar sebahasan
persamaan lingkaran. Jangan lupa like dan subscribe video ini di channel Kece Fit. Supportnya adalah www.kakatri-channel.info. Jadi kalau mau melihat pembahasan soal yang tadi bisa kunjungi di kakatri-channel.info. Oke, terima kasih.